Halo teman-teman semua, saudara-saudari, Bapak Ibu, Krismawan Krismawati yang terkasih. Selamat datang kembali pada pertemuan kita yang terakhir ini. Terima kasih sudah bersama kami selama beberapa pertemuan dalam beberapa video yang sudah kami tampilkan sebelumnya. Ini adalah pertemuan terakhir kami. Kita akan mendalami bersama tema persekutuan jemaah adalah perwujudan gereja. Oleh karena itu teman-teman, seperti apakah itu kita akan mendalami bersama pada sesi-sesi selanjutnya ini. Tapi sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan batin kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan dan berkat-Mu. Hingga saat ini kami masih memperoleh napas kehidupan dari-Mu. Pada kesempatan ini kami akan bersama-sama menonton video. Semoga Engkau hadir bersama kami agar kami dapat menyaksikan video-video ini dengan baik dan juga berguna bagi iman kami. Semuanya ini ya Bapa, demi memuji dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo Bapak Ibu calon Krismawan Krismawati, berjumpa kembali dengan kami Frater SSCC. Di pertemuan terakhir ini kita akan membahas tema tentang persekutuan jemaah adalah perwujudan gereja. Nah, tentang persekutuan gereja, persekutuan itu kalau kita telah kembali secara sederhana itu seperti organisasi. Saya memiliki pengalaman pribadi dan banyak pengalaman saya untuk ikut dalam bagian organisasi. Salah satunya itu forum organisasi biarawan biarawati. Di pertemuan sebelumnya saya juga pernah menyinggung tentang saya sebagai pemimpin. Di dalam organisasi itu kita mengumpulkan semua pendapat kita masing-masing dan kita mencari jalan terbaik. Itu ketika saya di dalam organisasi kepengurusan forum biarawan biarawati. Tetapi bukan hanya itu saja, banyak sekali seperti susunan kepanitiaan dan sebagainya. Atau dalam tingkat RT itu mungkin Karang Taruna. Saya juga pernah ikut atau enggak Misdinar. Mungkin teman-teman semua ada yang pernah menjadi putra putri altar atau menjadi seorang Misdinar. Nah, di sana kita dikumpulkan bersama, sama seperti saya menjadi anggota organisasi, saya bertemu dengan teman-teman baru, dan juga saya bisa berbagi satu sama lain cerita, sharing, dan menentukan arah tujuan dari organisasi yang saya ikuti. Terus apa hubungannya dengan pengalaman saya ini? Pengalaman saya ini seperti yang terdapat di tema terakhir ini, persekutuan. Nah, inti dari pengalaman saya ini adalah persekutuan itu penting. Jadi, persekutuan itu dapat terus berjalan sampai saat ini ketika kita semua itu saling bersatu padu, menjalin kesatuan, berbagi sukacita dan duka cita, memutuskan bersama untuk kepentingan bersama, menjadi lebih baik. Ketika kita semua egois dalam pilihan kita sendiri-sendiri ataupun tidak memikirkan orang lain, percayalah, organisasi ataupun persekutuan tersebut tidak akan bisa bertahan lama. Nah, itu tentang pengalaman saya dengan hubungannya sama tema kita yang terakhir, yaitu persekutuan itu perwujudan gereja. Jadi kita adalah anggota gereja dan kita semua memiliki pengalaman pribadi mungkin di setiap organisasi. Apapun tugas kita, di situ kita saling berbagi, saling men-sharingkan kesulitan sehingga kita dapat mencari jalan keluarnya. Itulah
yang dapat saya sharingkan. Seperti pengalaman saya itu, yaitu ketika saya kesulitan, saya berbagi pada teman-teman saya, sehingga pada akhirnya masalah itu dapat terpecahkan. Dan ketika saya memiliki ide, teman saya memiliki ide, kami saling berbagi ide, dan saya tidak memaksakan kehendak saya, tetapi berembuk bersama, memutuskan bersama untuk yang lebih baik. Itu sharing pengalaman dari saya. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 12 sampai 27. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan secara khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, dalam satu organisasi, semua membentuk suatu sistem. Ketua, anggota, seksi ini, bagian itu. Satu bagian tidak berjalan, organisasi itu tidak bisa menjalankan tujuannya, tidak bisa mencapai tujuannya. Sistemnya tidak berfungsi dengan baik. Tubuh juga begitu. Meskipun ada kepala, ini otak yang menjadi sistem yang mengatur semua anggota tubuh. Kalau anggota tubuhnya yang dituju tidak ada artinya otak pikiran kita ini mengatur. Kalau tangan tidak ada tapi otak membuat sistem untuk mengambil barang sesuatu, ya tidak bisa diambil. Artinya bahwa apapun peranan, fungsi di dalam keanggotaan itu, di dalam organisasi itu, di dalam tubuh itu, semua memiliki peranan dan fungsi masing-masing yang saling mempengaruhi. Tidak ada yang berdiri sendiri. Karena itu disebut satu tubuh, satu organisasi, satu keluarga umat Allah. Gereja demikian. Tidak ada yang tidak ada yang bisa bilang bahwa aku tidak punya peranan apa-apa. Setiap kaum beriman itu punya fungsi, tugas, peranan, panggilan masing-masing di dalam gereja. Ada yang menjadi pemimpin, para imam,
para uskup, ada yang menjadi anggota umat Allah, ada biarawan-biarawati, dan semua kita umat Allah. Nah, umat Allah sendiri mengambil peranan dan fungsi masing-masing dalam kehidupan menggereja. Semua membentuk suatu sistem, sehingga gereja itu bisa menjadi gereja yang punya arah, punya tujuan, mau menjadi gereja yang seperti apa, visi misinya tercapai. Keterlibatan dan keaktifan kita mengambil bagian, sadar akan panggilan, apalagi sudah menerima sakramen Krisma, panggilan itu mestinya harus lebih disadari, sehingga berani mengambil bagian dalam kehidupan gereja, berpartisipasi aktif, terlibat, sehingga semua sistem, semua bagian dalam gereja, mulai dari Bapak Paus, uskup, imam, semua sampai ke umat Allah dengan tugas dan peranan masing-masing berjalan. Semua dengan peran fungsi masing-masing, berusaha saling bergandengan tangan, sadar bahwa satu mempengaruhi yang lain, sehingga tidak hanya merasa bertanggung jawab terhadap tugas sendiri, tetapi sadar bahwa punya tanggung jawab. Bila saya tidak menjalani peranan saya secara baik, akan mempengaruhi juga bagian yang lain. Dengan menjalankan fungsi dan peranan masing-masing dengan baik, semua akan bisa berjalan bersama-sama bergandengan tangan, sehingga kehidupan gereja yang baik dan berkenan pada Allah bisa tercapai. Semoga panggilan kita semakin dikuatkan oleh karena penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Para saudara dan saudariku yang terkasih, para Krismawan dan Krismawati yang terkasih dalam Kristus, terima kasih karena teman-teman semua masih setia bersama kami, mendalami bersama bagaimana sakramen Krisma sebelum teman-teman menerima sakramen Krisma nanti. Sekarang kita akan masuk ke video yang terakhir dalam pendalaman bersama kita ini, dengan judul atau temanya adalah Persekutuan Jemaah adalah Perwujudan Gereja. Tadi teman-teman sudah mendengarkan dengan baik bagaimana kitab suci Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Korintus, dan juga tadi sharing dari teman-teman saya. Sekarang kita masuk ke aplikasi atau penerapannya dalam hidup kita setiap hari. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Katolik, seorang pengikut Kristus yang baik dan sejati. Baik teman-teman, tema ini tujuan mungkin tadi teman-teman saya sudah sedikit berbicara mengenai tujuan yang hendak kita capai dalam pertemuan ini, yakni menyadari pentingnya penguyuban umat beriman sebagai perwujudan gereja, membangkitkan semangat keterlibatan dalam gerak dan kegiatan blok atau kering atau paroki. Teman-teman, dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ia berkata dengan jelas bahwa kita semua adalah satu tubuh dan Yesus Kristus adalah pusat kita. Ibarat pohon anggur, ia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah, teman-teman semua, kita semua dilahirkan mempunyai keunikan, mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, di sini yang hendak Rasul Paulus mau kita ketahui bersama atau kita lakukan dalam hidup kita bersama adalah kita semua berpusat pada satu, yaitu Yesus Kristus. Maka kekurangan kelebihan kita yang ada itu membantu kita untuk saling melengkapi. Janganlah kita sombong akan kelebihan yang kita punya, dan jangan pernah merendahkan teman-teman yang mempunyai kekurangan. Jangan pernah merasa lebih, karena kita semua berasal dari pokok atau sumber yang sama. Jadi kita adalah satu tubuh, kita adalah ranting, dan Yesus Kristus adalah pokok dari anggur. Maka teman-teman, marilah kita bersama-sama membangun atau mengembangkan gereja kita bersama. Jadilah seorang Katolik yang sejati, baik di mata sesama dan baik di mata Tuhan. Marilah kita berkembang. Banyak hal yang dapat membantu kita berkembang. Misalnya tadi dikatakan dalam tujuannya itu dalam kegiatan-kegiatan dalam paroki atau dalam membantu sesama kita setiap hari. Janganlah pernah, sekali lagi teman-teman, janganlah pernah merasa berdiri bahwa kita ini lebih, sehingga kita seenak hati menjudge atau menghakimi orang-orang yang mempunyai kekurangan. Kita semua berasal dari pokok anggur yang sama, dan nanti akan kembali kepada Dia yang sama. Kita semua diselamatkan apabila kita berani atau kita mau berbuat baik, mau mengikuti apa yang telah Ia ajarkan kepada kita. Marilah kita mengikuti Sang Guru sejati kita yang telah memberikan contoh yang baik dalam hidup kita,
sehingga kita tidak hanya sebagai pengikut Kristus, tetapi juga kita melakukan apa yang telah Ia contohkan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video-video kami. Mungkin teman-teman sudah tahu seperti apa persekutuan jemaah adalah perwujudan gereja, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Terima kasih juga untuk setia mengikuti kami dalam video-video ini. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu yang tiada hentinya Engkau curahkan ke atas diri kami masing-masing, terutama dalam menonton video-video yang diberikan. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi iman kami. Kami mohon kepadamu juga untuk senantiasa melindungi kami, terutama di antara kemajemukan agama di antara kami. Semoga kami dapat membawa dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah mereka. Semuanya ya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.